Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kultur of yelling. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ardianto Rudihartono, kemudian Mas Jamal Haji Wicaksono, dan juga Mbak Nazilatul Hikmah. Mas Jamal nanti sebagai pembicara, dilanjutkan saya, kemudian Mbak Nazilatul Hikmah telah menyusun resumen materi kultur of yelling di Toli-Toli. Selamat menyimak video berikut ini. Kabupaten Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini berada di bagian utara dari provinsi tersebut, tepatnya 0,35 sampai 1,20 LU dan 120,09 sampai 122,09 PT. Dari Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten ini berjarak kurang lebih 430 km. Untuk menuju Kabupaten Toli-Toli dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah bisa ditempuh dengan jalur air, darat, dan udara. Jalan laut ditempuh selama kurang lebih 16 jam. Jalur tersebut saat ini jarang digunakan karena ada jalur udara dan darat. Jalur udara hanya ada satu maskapai yang melayani perjalanan dari Palu menuju Toli-Toli atau sebaliknya, yakni Wings Air. Waktu tempuhnya kurang lebih 45 menit hingga 1 jam. Jadwal terbangnya terbatas, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Jalur atau transportasi darat lebih banyak digunakan masyarakatnya. Kendaraan travel berangkat setiap hari dari pagi hingga sore. Jumlah pengelola jasa travel juga banyak, sehingga pengguna bisa memilih sesuai selera. Harganya pun relatif murah. Bila tidak ada halangan dalam perjalanan, waktu tempuhnya hanya 10 sampai dengan 12 jam. Kebudayaan suku Toli-Toli. Yang pertama, sejarah Desa Sambujan. Desa Sambujan menurut asal kata berasal dari bahasa Baju, yaitu Hambuyen, yang berarti menyambut. Menurut sejarahnya, Pulau Pandan dihuni oleh orang-orang yang berasal dari suku Baju, suku Bugis, dan suku Toli-Toli. Mereka selalu menyambut semua orang dengan datang dari 3 desa di dekatnya, yaitu Desa Paliah atau sekarang dikenal sebagai Desa Pulias, Desa Kabupaten, atau sekarang Desa Kabetan, dan Desa Palagisan yang sekarang berganti nama menjadi Desa Labuan Lobu. Desa Sambujan yang ada di Pulau Pandan ini terletak di tengah-tengah 3 desa tadi. Oleh karena itu, pulau tersebut menjadi tempat persinggahan. Suku Toli-Toli merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya di Kabupaten Toli-Toli. Di Kabupaten Toli-Toli, keberadaan suku Toli-Toli sudah menyebar di beberapa kecamatan yang ada hingga ke luar kabupaten. Salah satunya berada di Desa Sambujan yang berada di wilayah Kecamatan Ogod Diede. Tradisi yang berikutnya tradisi Islam. Sebagian besar masyarakat Desa Sambujan adalah pemeluk agama Islam.
Jumlah pemeluk agama Islam di desa Sambujan adalah 1/217 orang. Menurut Hadi Muljono dan Mottalib dalam The Ecology of Sulawesi, penyebaran agama Islam pada masyarakat Toli-Toli dipengaruhi oleh kerajaan Goa Talo pada tahun 1605. Setelah itu, Islam berkembang pesat di Sulawesi Tengah, khususnya di masyarakat Toli-Toli. Selain agama Islam, ada 12 orang beragama Kristen dan 2 orang beragama Buddha. Mereka hidup berdampingan dengan harmonis. Tidak ada perselisihan antar umat beragama di desa tersebut. Terus selanjutnya yang kedua yaitu kepercayaan tentang kuntilanak. Di desa Sambujan ada kepercayaan bahwa ibu hamil bisa diganggu oleh roh-roh halus. Salah satunya adalah kuntilanak. Menurut keterangan dari informan lain, KKS yang juga disetujui oleh Pak KS, kuntilanak digambarkan sebagai seorang wanita berambut panjang yang memiliki lubang di bagian punggungnya. Kuntilanak ini terbang dengan cara yang sama seperti orang berenang, terlentang dengan muka melihat ke atas, sehingga bagian punggungnya yang berlubang akan terlihat. Ia percaya sebagai arwah dari ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Berikutnya yaitu tentang organisasi sosial dan kemasyarakatan. Masyarakat desa Sambujan menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki, di mana anak-anak yang dilahirkan masuk dan diperhitungkan melalui garis keturunan orang tua laki-laki. Umumnya orang yang sekerabat hidup mengelompok dalam satu kampung yang terpusat pada satu rumah panggung besar. Berkaitan dengan perkawinan, ada 2 golongan suku Toli-Toli yang tinggal di Sambujan, yaitu suku Toli-Toli yang merupakan pendatang atau seperti misalnya tinggal di Sambujan karena diperistri orang Sambujan, dan suku Toli-Toli atau keturunan yang sudah tinggal sejak lama. Menurut kedua golongan tersebut, suku Toli-Toli memang memiliki adat tersendiri untuk upacara pernikahan. Namun, upacara adat yang demikian dilakukan oleh orang yang memiliki darah kerajaan saja. Yang selanjutnya mengenai potret kesehatan. Yang pertama, hidup bersih dan sehat ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu ASI eksklusif dan kesehatan balita, yaitu dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kedua, konsepsi sehat dan sakit. Setiap masyarakat memiliki pandangan atau konsepsi tentang sehat dan sakit sendiri. Begitu juga dengan masyarakat desa Sambujan. Yang ketiga, masyarakat Sambujan menganggap bahwa sakit adalah ketika seseorang mengalami sakit seperti demam, diare, atau sakit kepala berat. Yang keempat, menurut pandangan masyarakat desa Sambujan, seseorang dikatakan sakit berat apabila pengidap penyakit yang mengeluarkan darah dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya ada penyakit dalam masyarakat. Yang pertama, penyakit menular. 1. Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. 2. Pneumonia. 3. Tuberkulosis. Yang keempat, sarampah atau campak dan puru api atau cacar. Yang kedua, penyakit tidak menular, yaitu hipotensi dan gangguan jiwa. Yang selanjutnya, peran Sando dalam penjaga tradisi. Sando sebagai sumber pengetahuan tradisional. Di Sambujan, pengetahuan tentang hal-hal tersebut lebih banyak diketahui oleh Sando, meskipun dalam penerapan hal-hal tersebut sering dilanggar oleh masyarakat setempat. Menurut Sando, ia juga tidak memberikan banyak
pantangan atau larangan tertentu terhadap suatu makanan bagi ibu hamil. Menurutnya, dilarang ibu hamil sudah biasa, tetap melanggar dan itu dibiarkannya. Meskipun demikian, menurut Sando, setiap pantangan itu memiliki alasan mengapa tidak boleh dilakukan. Demikian pula, setiap anjuran juga mempunyai alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Tiup-tiup metode pengobatan Sando. Di desa Sambujan, selain terdapat Sando yang memiliki kemampuan untuk menolong persalinan, juga terdapat Sando atau dukun kampung yang dipercaya memiliki ilmu atau kemampuan supranatural untuk melakukan tiup-tiup sebagai salah satu alternatif penyembuhan. Penyebab terjadinya suatu penyakit di masyarakat dipercaya berasal dari dua hal, yaitu karena magis dan penyebab medis seperti sariawan, demam, sarampak atau cacar, dan lain sebagainya. Penyakit yang disebabkan oleh hal magis biasanya adalah berupa gangguan roh-roh halus atau yang biasa disebut sebagai keteguran, dan ada pula yang disebut sebagai penyakit kiriman. Keteguran adalah istilah untuk menyebut kerasukan roh-roh halus. Yang selanjutnya, tiup untuk mata tinggi. Jenis penyakit yang juga sering menyerang bayi adalah mata tinggi atau biasa dikenal dengan step di daerah lain. Jika terserang mata tinggi ini, bayi akan mengalami kejang-kejang, panas tinggi, dan mata membelalak ke atas. Sebagai pencegahnya, dipercaya bahwa bayi yang diminumi air kopi dapat terhindar dari mata tinggi. Sedangkan salah satu penyebabnya, dipercaya bahwa ikan cakalang yang dimakan ibulah yang membuat bayi terkena mata tinggi, sehingga ibu dilarang untuk memakan ikan cakalang. Namun, apabila sudah terlanjur terkena mata tinggi, Pak KS juga memiliki bacaan penawarnya, yaitu sebagai berikut. Raja Bumbung Siti Bumbung. Setelah membaca kalimat tobat, istighfar, dan basmalah, ditiuplah air yang sudah disediakan sebagai media. Kemudian air diusap di mata bayi. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Culture of Healing di Toli-Toli. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau penyampaian informasi yang kurang berkenan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.